Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa banyak orang Cina yang sukses? Dari kota sampai kampung, dari toko kecil sampai perusahaan besar, selalu aja ada mereka yang berhasil bertahan. Bukan cuma bertahan, tapi juga tumbuh, bahkan di situasi yang bagi orang lain terasa berat. Kadang kita lihat mereka kerja keras, tapi nggak pernah panik. Kita lihat mereka sederhana, tapi bisa punya usaha di mana-mana. Dan seringkali kita mikir, apa mereka lebih pintar dari kita? Apa mereka lebih beruntung atau ada hal lain yang kita belum tahu? Malam ini di antara sunyi dan tenangnya malam, coba kita pelan-pelan lihat 6 hal yang bisa kita pelajari dari pola pikir mereka. Satu, budaya dagang yang panjang umurnya. Orang Cina itu dari dulu udah akrab sama perdagangan. Bahkan sebelum mereka ngerti teori bisnis, mereka udah hidup dari jual beli. Buat mereka, berdagang itu bukan hal baru. Itu tradisi, bahkan bagian dari identitas. Mereka belajar menghitung sejak kecil, belajar tawar-menawar bukan untuk licik, tapi untuk paham nilai dari setiap barang, dan nilai dari setiap kerja keras. Yang menarik adalah mereka nggak pernah malu soal uang. Ngomongin uang, hitung untung, cari peluang, itu bukan tabu. Karena buat mereka, uang itu alat. Bukan sumber dosa, bukan sumber sombong, tapi cara untuk bertahan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Budaya dagang mereka panjang umurnya, karena diwariskan dari generasi ke generasi. Anak belajar dari orang tua belajar dari kakek, dan semua belajar dari pengalaman, bukan dari teori semata. Itulah kenapa, walau krisis datang, mereka tetap bisa berdiri. Karena mereka nggak cuma berdagang dengan uang, tapi dengan kebiasaan, disiplin, dan naluri hidup. 2. Fokus pada bisnis keluarga, bukan individu. Kalau kamu perhatiin, banyak usaha mereka itu dimulai dari rumah. Toko kecil di depan rumah, anak bantu jaga kasir, orang tua urus stok, dan semua punya peran. Mereka nggak mikir gue, mereka mikir kita. Sementara banyak orang sibuk membuktikan diri, mereka justru sibuk menjaga kebersamaan. Dan karena itu, bisnis mereka bisa bertahan lama, karena ada nilai di dalamnya. Bukan cuma uang. Ketika salah satu jatuh, yang lain bantu berdiri lagi. Ketika satu cabang rugi, cabang lain bantu menutup. Dan semua itu terjadi karena satu hal sederhana. Kepercayaan. Mereka percaya bahwa rezeki nggak harus rebutan, asal dibangun bareng dan dijaga bareng. Itu sebabnya, banyak bisnis mereka yang udah jalan puluhan tahun, bahkan diwariskan ke anak cucu. Karena mereka nggak cuma mewariskan uang, tapi juga cara berpikir tentang tanggung jawab. 3. Prinsip hidup hemat dan reinvestasi. Banyak dari mereka hidupnya sederhana. Makan nggak mewah, pakai baju biasa. Rumahnya kadang nggak terlalu besar, tapi jangan salah, di balik kesederhanaan itu, ada cara berpikir yang dalam banget. Mereka tahu uang bukan buat dihabisin, tapi buat diputar. Kalau hari ini untung 1.000, 1.000 itu bukan buat gaya hidup, tapi buat modal besok, karena mereka ngerti, uang yang diam pelan-pelan habis, tapi uang yang diputer pelan-pelan tumbuh. Mereka nggak kejar pujian, nggak butuh dilihat kaya. Karena mereka sadar, yang penting bukan kelihatan punya, tapi beneran punya. Dan mungkin itu yang sering kita lupa. Kita pengen cepat terlihat berhasil, padahal keberhasilan sejati nggak perlu ditunjukkan. Cukup dijaga, cukup dirawat, dan hasilnya nanti akan kelihatan sendiri. 4. Kerja cerdas bukan cuma keras. Kerja keras itu penting, tapi mereka paham bahwa tenaga ada batasnya. Mereka nggak mau seumur hidup kerja tanpa arah. Mereka belajar gimana bikin sistem, dari di toko kecil jadi 2 cabang, dari 2 cabang jadi distributor, dari distributor jadi produsen. Mereka ngerti bahwa kalau mau maju, harus bisa lepas dari kerja fisik dan pindah ke kerja strategis. Dan yang menarik, mereka nggak takut belajar hal baru. Gagal? Iya. Rugi? Kadang. Tapi mereka tetap jalan. Karena buat mereka, gagal itu bagian dari pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Banyak orang kerja keras, tapi masih di tempat yang sama. Sedangkan mereka kerja cerdas dan naik pelan-pelan tapi pasti. Bukan karena nasib, tapi karena mereka tahu kemana langkahnya. Simak jaringan komunitas yang kuat. Ini salah satu rahasia terbesar mereka. Mereka punya jaringan komunitas yang solid. Dimanapun mereka berada, selalu ada orang yang bantu. Yang baru mulai usaha, dibantu modal kecil. Yang mau buka cabang, direkomendasikan supplier. Yang lagi jatuh, dibantu berdiri lagi. Karena mereka percaya, satu orang bisa sukses,
Tapi 10 orang bisa membangun kerajaan. Mereka nggak takut kalau orang lain maju, karena bagi mereka, semakin banyak yang maju, semakin kuat jaringan mereka. Dan ini bukan cuma soal bisnis, tapi soal cara hidup. Mereka saling bantu dalam susah, saling jaga dalam senang. Kekuatan komunitas itu nggak kelihatan, tapi terasa. Dan mungkin itu yang sering kita lupa. Kita sibuk bersaing, sampai lupa kalau maju bareng itu lebih kuat daripada menang sendirian. Nah, mindset panjang umur. Mereka jarang tergoda hasil cepat. Mereka nggak kejar kaya dalam setahun, tapi kaya yang bisa bertahan puluhan tahun. Mereka ngerti hasil cepat sering rapuh. Yang tumbuh pelan biasanya lebih kokoh. Mereka sabar menanam, mereka rawat tanahnya, mereka tunggu musimnya. Dan ketika buahnya datang, itu bukan cuma manis, tapi juga bertahan lama. Mindset panjang umur ini yang bikin mereka tenang. Nggak panik kalau rugi, nggak sombong kalau untung. Karena mereka tahu, hidup bukan lomba, tapi perjalanan panjang. Dan di perjalanan itu, yang penting bukan seberapa cepat kamu jalan, tapi seberapa kuat kamu bertahan. Kadang kita iri lihat mereka yang sukses, tapi lupa belajar dari cara mereka berpikir. Karena mungkin yang bikin mereka kaya bukan uangnya, tapi kebiasaannya, disiplin, sabar, fokus, dan gak gampang tergoda. Malam ini, kalau kamu lagi ngerasa capek ngejar sesuatu, coba tarik napas sebentar. Mungkin kamu gak perlu jalan lebih cepat. Mungkin kamu cuma perlu ubah cara berpikir. Belajar tenang, belajar sabar, dan belajar konsisten. Karena kadang, yang bikin hidup berubah bukan langkah besar, tapi pola kecil yang kita rawat setiap hari. Selamat beristirahat. Semoga malam ini, kamu gak cuma dapat ketenangan, tapi juga kebijaksanaan untuk melihat hidup dari sudut yang lebih luas, lebih dalam dan lebih tenang.